Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Zakwan Syafiq dari kelas 2 SIP. Pada pertemuan kali ini, saya akan mendemokan progres dari proyek saya, yaitu Simple Login. Di sini, pada Simple Login saya menerapkan yaitu Submit Data Laravel serta Laravel Validation. Tidak hanya itu saja, di sini saya juga akan membahas sebuah remote repository dari GitHub. Simak video berikut ini. Nah, pertama-tama saya akan mendemokan sebuah progres dari project saya, yaitu Simple Login. Sebelum menunjukkan tampilan halaman login saya akan memperkenalkan struktur dari perintah-perintah yang ada di project saya. Nah, pertama-tama saya sudah membuat loginnya. Sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya telah membuat satu root, yaitu out. Out ini merupakan autentikasi. Nah, di slash out ini, saat pengguna memanggil slash out, dia akan menampilkan sebuah form login. Dan kedua ada slash out slash login. Di sini fungsinya root ini merupakan halaman baru yang dibuat untuk menampung hasil dari si login form yang tadi. Jadi di saat pengguna memasukkan username dan password ke dalam form login, maka secara otomatis di saat pengguna mensubmit tersebut akan terbuka halaman baru. Nah, halaman baru tersebut terletak di slash out slash login. Nah, ini adalah root dari Simple Login project saya. Selanjutnya saya akan masuk ke controller, out controller. Nah, di sini merupakan out controller dari project saya. Sini saya membuat sebuah submit data Laravel yang dimana data ini dari view ke controller dapat dilakukan with submit from. Nanti saya akan saya sudah membuat submit dengan metode from. Di Laravel ada beberapa cara yang umum, yaitu submit dengan form, submit dengan Ajax, dan request dalam Laravel. Di sini saya menerapkan yaitu submit dengan form. Nah, pada out controller ini saya memakai dua function. Yang pertama ada function index dan function login. Function index ini menampilkan view dari tampilan view dari login form saya. Nah, pada function login saya menerapkan sebuah Laravel validation. Nah, apa sih Laravel validation itu? Jadi, Laravel validation merupakan suatu mekanisme untuk memberi role terhadap request data yang masuk ke controller secara otomatis. Nah, di sini saya menerapkan beberapa rule pada form login ini. Pertama, ada username required. Required ini adalah maksudnya username ini harus diisi, tidak boleh kosong. Di sini selanjutnya ada max 20. Jadi username maksimalnya 20 karakter. Nah, di password saya menerapkan rules yaitu sama, yaitu password tidak boleh kosong, minimal 3 karakter, dan regex A sampai Z ini merupakan password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Nah, jika kita membuat hanya seperti ini, maka nanti tampilannya pada yang ditampilkan ke pengguna itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini saya telah merubahnya ke dalam bahasa Indonesia, yaitu username required saya ganti menjadi username tidak boleh kosong. Pada max itu saya ganti menjadi username maksimal 20 karakter.
Min itu password minimal 3 karakter, Djax password harus mengandung setidaknya 1 huruf kapital. Terus data username ini akan ditampung ke dalam variabel data. Semuanya ini jika sukses maka akan masuk ke dalam view out login sukses. Nah, begitu dari out controller pada simple login saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan tampilan login pada login form utama saya. Nah, di sini tampilan login halaman login pertama dari project saya. Di sini saya sudah membuat sebuah case. Jadi if ada errornya, error ini yang akan membuat sebuah tampilan error yang tadi ini. Nah, di sini saya menggunakan metode submit dengan form. Ada di dalam ini juga saya menerapkan passing data menggunakan metode post. Form action login submit, terus value of username masuk dari old username. Jadi ketika pengguna salah memasukkan username atau ketentuan yang sudah kita berikan, maka saat mereka melakukan login kembali, username yang atau password yang telah dimasukkan itu tidak terhapus sama sekali. Jadi pengguna bisa melanjutkan kembali atau menghapus sedikit yang salahnya. Begitu tampilan dari halaman awal login saya. Lanjut, jika login ini sukses, maka dia akan masuk kepada halaman baru, yaitu sini saya buat login sukses. Jika pengguna berhasil melakukan login, maka tampilannya akan masuk ke login sukses ini, yang dimana jika pengguna berhasil masuk, maka akan sistem ini akan menampilkan username dan password yang telah dimasukkan oleh pengguna. Jadi di sini saya menggunakan metode passing data. Jadi setiap pengguna memasukkan sebuah username dan password, maka nilainya itu akan masuk dan akan ditampilkan kembali ke dalam login sukses ini. Nah, langsung saja saya akan buka hasil dari tampilan login saya. Saya buka inventaris admin.out. Nah, ini adalah tampilan awal dari login sistem inventaris saya. Di sini saya akan coba untuk tidak memasukkan apapun ke dalam username dan password. Kita langsung login. Nah, muncul message error karena username tidak boleh kosong, password tidak boleh kosong. Nah, ini berarti menandakan Laravel validation yang kita buat yang tadi itu sudah berhasil diterapkan. Nah, kita coba lagi. Di sini saya sudah menetapkan maksimal username itu di 20. Kita buat 21 username, 21 huruf atau sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini sudah lebih dari 20 dan passwordnya kita buat hanya 1 huruf.
Nah, muncul error di sini, berarti menandakan rule yang telah kita buat itu berhasil, karena tampil message error, yaitu username maksimal 20 karakter, password minimal 3 karakter, dan password harus mengandung setidaknya satu huruf karakter, satu huruf kapital. Nah, begitu demo dari Laravel Validation. Kita akan masukkan versi yang betulnya. Di sini kita masukkan sawan dan kita beri satu huruf kapital. Ini buat PKU 123. Kita login. Nah, setelah berhasil melewati rule-rule yang telah kita buat, maka pengguna akan diarahkan ke halaman baru, yaitu tampilan berhasilnya login. Di sini detailnya saya membuat login berhasil, form login berhasil diproses, data yang Anda input telah diterima sistem, data yang dikirim. Nah, di sini saya menggunakan Nah, di sini saya menampilkan kembali data yang telah dikirim oleh pengguna yang tadi. Tadi kita masukkan username sawan, passwordnya PKU 123. Selain itu, saya membuat beberapa tombol. Jadi setelah pengguna berhasil login, jadi pengguna bisa kembali lagi ke login atau langsung mengelola inventaris, melihat dashboard, atau mengedit atau melihat profil pengguna. Nah, segitu demo dari progress project saya, itu sudah berhasil membuat simple login yang menerapkan submit data form, Laravel Validation, yang sudah mengcustom error message serta repopulate form. Selanjutnya saya akan membahas remote repository. Jadi sebelum melanjutkan pembahasan remote repository, saya akan membahas apa sih remote repository itu. Jadi remote repository adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau commit dari local repository ke online. Jadi setelah riwayat commit tersimpan di server kita, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online. Jadi baik secara individu ataupun oleh tim. Nah, di sini akan memudahkan proses kolaborasi beserta dapat menjaga backup kode tetap terpusat. Jadi kita nggak perlu lagi buat nge-zip kembali. Nah, di sini kita dimanapun tempatnya kita bisa buka via online. Nah, di sini ada banyak jenis dari remote repository. Ada public repository, private repository, dan self-hosted atau versus cloud service. Pada pembahasan ini saya akan menggunakan cloud service dari GitHub. GitHub ini merupakan cloud service yang paling populer dan banyak untuk open source. Ini kita langsung saja kita buka website GitHub-nya, github.com. Nah, ini adalah website cloud service, yaitu GitHub yang akan kita gunakan. Jadi GitHub ini merupakan salah satu layanan hosting remote repository yang paling populer dipakai.
karena di sini banyak sekali open source-nya yang bisa kita pakai. Jadi sebelum lanjut ke Remote Repository, pastikan teman-teman semua sudah membuat akun terlebih dahulu. Jika belum membuat akun, bisa membuat akunnya di sync up, isi email, password, username-nya, country-nya Indonesia, terus create account. Di sini saya telah mempunyai akunnya, jadi saya tinggal sign in, continue with Google. Nah, secara otomatis akan masuk ke dashboard dari GitHub. Jadi pertama-tama kita akan buat repository baru. Nah, saya mau memasukkan ke dalam memasukkan project saya tadi, inventaris tadi ke dalam GitHub saya ini. Saya akan masukkan repository name-nya persis dengan nama project tadi. Saya akan buat inventaris admin. Deskripsinya kosongkan saja. Di sini karena saya mau hanya saya yang dapat lihat, saya ganti ke private. Create repository. Nah, di sini sudah berhasil membuat repository baru dengan nama inventaris admin. Selanjutnya saya copy link yang ada di sini. Nah, kita akan konekin GitHub kita ke dalam server kita. Kita buka VS Code, terus buka terminal. Nah, setelah kita sudah berhasil membuat new repository tadi, kita akan konekin dari PC kita ke GitHub. Terus di sini pastikan nama yang ada di PC kita itu sudah sesuai dengan dalam GitHub kita. Kita akan cek itu dengan cara git config minimize. Nah, di sini username-nya yaitu zakwan.si dan emailnya zakwan.si sudah sesuai dengan yang ada di GitHub. Langsung kita akan koneksikan dengan perintah git remote GitHub. Nah, koneksi ini kita berikan namanya sesuai dengan layanan kita gunakan, yaitu GitHub. Terus paste linknya, enter. Oke, sudah. Kita cek git remote ini. Oke, hasil ini sudah ada GitHub inventaris git kita sudah berhasil kita buat. Kita coba langsung git push. Thinking video browser. Oke, berhasil. Sudah berhasil. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan antara PC dan ke remote repository kita, dan juga kita sudah berhasil meng-push dari project kita ke GitHub. Kita coba tes dengan cara git status.
Oke. Update, kita cek lagi ini, kita refresh. Oke, berhasil masuk ke dalam remote repository kita, interest admin. Di sini kita juga bisa melihat jumlah commit, ada riwayat commit kita. Di sini ada 3 commit, pada tanggal sekian kita melakukan commit, pada hari ini kita melakukan commit. Kita login. Lalu jika kita klik untuk login, maka akan diharapkan halaman detail yang terdapat perubahan. Selanjutnya, saya akan menemukan sebuah perintah dari Git, yaitu git clone. Maksud git clone itu adalah jika kita terhapus file di dalam PC kita, maka kita dapat memulihkannya kembali jika kita sudah memasukkannya di dalam remote repository. Nah, di sini saya akan mengeklon dari project yang ada di PC kampus saya, yaitu Zawad Phoenix. Di sini saya akan mencoba clone ke dalam laptop saya. Sebelumnya, ini kita copy, kita copy linknya, buka folder, ganti foldernya ke dalam www, select, terus buka terminal dulu, kita jalankan perintahnya, yaitu git clone master, enter. Clone sudah berhasil, kita clone. Nah, semua datanya sudah masuk. Kita coba masuk ke dalam foldernya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengclone project yang ada di remote repository kita ke dalam local repository kita. Nah, namun pada proses kita nge-push itu, setiap project, setiap Laravel yang dimasukkan itu ada rule ketentuan dari GitHub-nya, yaitu beberapa folder seperti database itu tidak bisa masuk ke dalam GitHub karena privacy. Nah, di sini kita tidak ada folder vendor. Di sini saya akan compare. Maka installnya ini. Nah, di sini ada file vendor, sedangkan yang kita download itu tidak ada file vendor. Selain itu, env itu filenya juga hilang, .env. Maka langkah selanjutnya kita buat file env-nya lagi, terus ini kita ganti nama jadi .env, kita ganti pagarnya di SQL, nama database sesuaikan jadi Phoenix. Terus kita akan recovery folder dari si vendor. Caranya kita akan lakukan composer update. Di sini akan mengambil update composer file dari Nah, di sini sudah berhasil kita recovery
folder dari vendornya. Kita cek, kita buka Sawan unit test. Di sini harusnya terjadi error. Kenapa? Karena key-nya ini masih kosong. Di sini kita perlu mendownload, menampilkan kembali si key-nya tersebut. Caranya gampang, kita bisa membackup kembali, download kembali, meminta kembali key app key-nya itu. Nah, di sini error missing app key exception. Kita akan download key-nya. Berbuat dengan perintah php start key dua ini key-nya sudah berhasil kembali ada. Kita coba refresh. Ini kita sudah berhasil melakukan proses cloning. Jadi di sini kita bisa recovery, backup folder yang telah hilang dari PC kita, asalkan kita sudah melakukan recovery atau push ke dalam remote repository kita. Nah, sekian dari pertemuan pada kali ini dari saya Muhammad Syafiq. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya.